Pernahkah kamu merasa begitu lelah menghadapi hidup, tetapi ada saja pertolongan yang datang di saat yang tepat? Pernahkah kamu hampir terjerumus dalam kesalahan besar, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang menyadarkanmu? Jika iya, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjagamu. Seringkali kita menganggap bahwa penjagaan Allah hanya berupa keberuntungan, seperti mendapatkan rezeki tak terduga atau lolos dari musibah. Padahal tanda Allah menjagamu bisa jauh lebih halus, seperti kegagalan yang justru menyelamatkanmu dari keburukan yang lebih besar, atau kehilangan yang mengajarkanmu makna berserah diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Penjagaan Allah bukan hanya tentang diberi sesuatu, tetapi juga tentang dijauhkan dari sesuatu yang buruk. Kadang kita kecewa karena doa belum dikabulkan, padahal bisa jadi Allah sedang menahan sesuatu yang bisa membahayakan kita. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak kejadian dalam hidup yang awalnya kita anggap sebagai musibah, tetapi di kemudian hari kita menyadari bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa tanda Allah sedang menjagamu, bukan hanya dari bahaya fisik tetapi juga dari penyakit hati, kesalahan besar, dan jalan yang menjauhkan darinya. Semoga setelah membaca ini, kita lebih mampu melihat betapa besar kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Dijauhkan dari dosa dan kesalahan besar. Salah satu tanda terbesar bahwa Allah sedang menjagamu adalah ketika Dia menjauhkanmu dari dosa dan kesalahan besar. Meskipun mungkin awalnya kamu merasa kecewa atau sedih. Pernahkah kamu ingin melakukan sesuatu yang tampak menguntungkan, tetapi tiba-tiba ada saja hambatan yang membuatmu batal? Atau mungkin kamu hampir terjerumus dalam pergaulan yang buruk, tetapi tanpa disadari ada kejadian yang membuatmu menjauh? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan melindungi hatinya dari kecenderungan kepada dosa. Namun, penjagaan ini tidak selalu berupa suara yang langsung memberi peringatan. Kadang, penjagaan itu datang dalam bentuk kegagalan atau rintangan. Misalnya seseorang mungkin merasa kesal karena ditolak dalam suatu bisnis yang tampaknya menguntungkan. Namun setelah beberapa waktu, ia baru menyadari bahwa bisnis tersebut ternyata melibatkan riba atau unsur haram lainnya. Hal ini juga bisa terjadi dalam pergaulan. Seorang pemuda mungkin merasa tersisih karena tidak diterima dalam sebuah kelompok yang menurutnya keren dan berpengaruh. Tetapi, di kemudian hari, ia sadar bahwa kelompok tersebut ternyata sering melakukan hal-hal yang dilarang agama. Awalnya ia merasa sedih, tetapi setelah waktu berlalu ia bersyukur karena Allah telah menyelamatkannya dari lingkungan yang bisa merusak dirinya. Begitu pula dalam hal hubungan. Mungkin ada seseorang yang kamu cintai tetapi Allah menjauhkanmu darinya. Rasanya menyakitkan, tetapi setelah beberapa tahun kamu mungkin akan melihat bahwa orang tersebut bukanlah pasangan yang baik untuk akhiratmu. Bisa jadi ia akan membawamu ke dalam kehidupan yang jauh dari keberkahan. Allah menjauhkanmu bukan karena ingin menyakitimu, tetapi karena Dia lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Bagaimana kita bisa menyadari penjagaan ini? Melihat hikmah di balik kekecewaan. Setiap kali sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ini mungkin adalah cara Allah melindungiku dari sesuatu yang buruk? Alih-alih langsung kecewa, cobalah melihatnya sebagai bentuk kasih sayang Allah, meningkatkan kepekaan terhadap dosa. Jika hati kita sering merasa tidak nyaman setiap kali mendekati sesuatu yang haram, itu adalah tanda bahwa Allah masih menjaga fitrah kita. Perasaan bersalah saat berbuat dosa adalah nikmat yang harus kita syukuri, karena itu berarti hati kita masih hidup, dan Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Berdoa agar diberi keistiqamahan. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Berdoalah agar Allah selalu menjaga kita dari jalan yang salah, karena tanpa penjagaannya, kita bisa dengan mudah tergelincir. Dijauhkan dari dosa bukan berarti hidup kita akan selalu mulus. Terkadang,
Penjagaan Allah datang dalam bentuk kehilangan, kekecewaan, atau bahkan kegagalan. Namun jika kita percaya bahwa Allah lebih tahu yang terbaik, kita akan lebih tenang dalam menghadapi ujian. Apa yang terlihat buruk hari ini bisa jadi adalah bentuk kasih sayangnya agar kita tetap berada di jalan yang benar. Dimudahkan dalam kebaikan dan ibadah. Salah satu tanda Allah menjagamu adalah ketika Dia memudahkanmu untuk melakukan kebaikan dan ibadah. Tidak semua orang memiliki kemudahan ini. Ada yang merasa berat untuk sekadar salat tepat waktu. Ada yang sulit untuk bersedekah meskipun hartanya berlimpah. Dan ada yang merasa malas untuk mendekat kepada Allah meskipun hatinya sering merasa gelisah. Allah berfirman, "Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi." Al-A'raf ayat 178. Ketika Allah menjagamu, Dia akan menanamkan dalam hatimu rasa cinta terhadap ibadah. Mungkin kamu sering merasa ada dorongan untuk salat meskipun sebelumnya sering menunda, atau kamu mulai lebih senang bersedekah dan berbagi dengan orang lain. Bahkan kamu merasa lebih tenang saat membaca Al-Quran dan mendengarkan kajian Islam. Itu semua bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa Allah sedang menarikmu mendekat kepadanya. Bagaimana Allah memudahkanmu dalam kebaikan, memberimu lingkungan yang baik. Salah satu bentuk penjagaan Allah adalah ketika Dia menempatkanmu dalam lingkungan yang baik. Mungkin dulu kamu memiliki teman-teman yang sering mengajak kepada keburukan, tetapi tiba-tiba kamu merasa lebih nyaman bersama orang-orang yang mengingatkanmu kepada Allah. Ini bukan sekadar perubahan biasa, tetapi bentuk kasih sayang Allah yang ingin menjaga hatimu tetap bersih, membuatmu gelisah saat menjauh dari ibadah. Ada saat di mana kita merasa malas beribadah atau terlalu sibuk dengan dunia. Namun jika Allah masih menjagamu, kamu akan merasa gelisah saat jauh darinya. Hati akan merasa kosong, pikiran tidak tenang, dan seakan ada yang hilang. Perasaan ini adalah tanda bahwa Allah masih ingin kamu kembali. Karena jika seseorang benar-benar dibiarkan oleh Allah, Ia tidak akan lagi peduli apakah ia dekat atau jauh darinya. Membantu dalam urusan dunia, agar bisa beribadah dengan tenang. Terkadang, ada orang yang diberi kemudahan dalam rezeki, kesehatan, dan urusan lainnya. Bukan karena semata-mata kehebatannya, tetapi karena Allah ingin ia lebih mudah dalam beribadah. Coba perhatikan, mungkin ada saat di mana Allah melancarkan urusanmu, agar kamu bisa lebih fokus dalam ibadah. Jika itu terjadi, bersyukurlah. Karena itu adalah tanda penjagaannya. Bagaimana kita bisa menjaga nikmat ini? Jangan pernah meremehkan ibadah yang kecil. Meskipun hanya membaca satu ayat Al-Quran atau berzikir sebentar, jangan anggap itu hal yang remeh. Bisa jadi kebiasaan kecil itu yang akan membuat Allah terus menuntunmu ke arah yang lebih baik. Berdoa agar Allah tetap menjaga hati. Jangan pernah merasa sudah cukup baik dalam beribadah. Banyak orang yang dulunya rajin beribadah, tetapi akhirnya menjauh karena tidak meminta keteguhan hati kepada Allah. Oleh karena itu, teruslah berdoa agar Allah tidak membiarkan kita tersesat setelah diberi petunjuk. Gunakan waktu luang untuk kebaikan. Jika Allah memberimu waktu luang, jangan habiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Gunakan untuk membaca, belajar ilmu agama, atau melakukan amal kebaikan lainnya. Dengan begitu Allah akan terus menjaga kita dalam kebaikan. Jika kamu merasa ibadahmu semakin mudah dan hatimu semakin condong pada kebaikan, maka bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjagamu. Jangan pernah sia-siakan nikmat ini, karena tidak semua orang mendapatkannya. Tetaplah berdoa agar Allah terus membimbing langkah kita menuju ridha-Nya. Diberi kesabaran dalam ujian dan cobaan. Salah satu tanda Allah menjagamu adalah ketika Dia memberimu kesabaran dalam menghadapi ujian. Setiap orang pasti mengalami kesulitan dalam hidup, entah itu kehilangan, kegagalan, sakit, atau masalah lainnya. Namun, jika dalam setiap cobaan itu hatimu tetap tenang, masih bisa bersyukur, dan tidak mudah berputus asa, maka itu adalah bentuk penjagaan Allah. Allah berfirman, "Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ketika Allah mencintai seseorang, Dia akan memberikan ujian untuk mengangkat derajatnya. Namun Allah tidak akan membiarkannya sendirian dalam menghadapi ujian itu. Dia akan menanamkan dalam hatinya rasa sabar dan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Bagaimana Allah menjagamu melalui ujian?
Menanamkan kesadaran bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan. Orang yang dijaga oleh Allah tidak akan menganggap ujian sebagai bentuk kebenciannya, tetapi sebagai cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Ia sadar bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian, dan tugasnya adalah menghadapinya dengan kesabaran dan tawakal, memberikan kekuatan untuk tetap bertahan. Ada orang yang diuji dengan kesulitan besar, tetapi tetap mampu menjalani hidup dengan tegar. Ia tetap salat, tetap berbuat baik dan tidak kehilangan harapan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaganya, karena tanpa pertolongannya, manusia akan mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan, membantu menemukan hikmah di balik cobaan. Tidak semua orang bisa melihat hikmah di balik musibah. Namun jika Allah menjagamu, Dia akan membukakan hatimu untuk memahami bahwa setiap kesulitan pasti membawa kebaikan. Bisa jadi, dengan ujian itu, dosa-dosamu dihapus, hatimu dilembutkan, atau kamu dijauhkan dari sesuatu yang lebih buruk. Bagaimana kita bisa memperkuat kesabaran? Mengingat janji Allah untuk orang-orang yang sabar, Allah tidak pernah membiarkan hambanya bersabar tanpa balasan. Dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dengan mengingat janji ini, kita akan lebih mudah bersabar dalam menghadapi ujian, memperbanyak zikir dan doa. Saat hati terasa berat, jangan diam saja. Perbanyak zikir, terutama istighfar dan tasbih, karena itu akan menenangkan hati. Juga, jangan lupa untuk selalu berdoa agar Allah memberi kekuatan dalam menghadapi ujian. Mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah diuji. Bacalah kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh yang diuji dengan kesulitan besar, tetapi tetap bertahan dengan iman mereka. Dengan melihat bagaimana mereka menghadapi ujian, kita akan lebih termotivasi untuk bersabar dan percaya bahwa Allah selalu bersama kita. Jika dalam setiap ujian hatimu masih bisa bersabar, tetap berprasangka baik kepada Allah, dan tidak mudah putus asa, maka itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjagamu. Karena tanpa penjagaannya kita akan mudah menyerah dan terjerumus dalam keputusasaan. Teruslah bersabar dan yakinlah bahwa setiap cobaan adalah bentuk kasih sayangnya yang akan membawamu kepada kebaikan yang lebih besar. Dijauhkan dari orang-orang yang buruk. Salah satu tanda bahwa Allah sedang menjagamu adalah ketika Dia menjauhkanmu dari orang-orang yang bisa membawa keburukan dalam hidupmu. Mungkin kamu pernah merasa kehilangan teman, merasa diabaikan oleh seseorang yang dulu dekat, atau bahkan dikhianati oleh orang yang kamu percaya. Namun jika kamu melihat kembali dengan hati yang lebih jernih, bisa jadi itu adalah cara Allah melindungimu dari sesuatu yang lebih buruk. Allah berfirman, teman-teman akrab pada hari itu, hari kiamat, akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa tidak semua pertemanan membawa kebaikan. Ada yang justru menjauhkan kita dari Allah, membuat kita lalai dalam ibadah, atau bahkan membawa kita pada kebiasaan yang merusak diri sendiri. Jika Allah menjauhkanmu dari pergaulan yang buruk, itu adalah tanda bahwa Dia masih ingin menjaga hatimu tetap bersih. Bagaimana Allah menjagamu dari pengaruh buruk, membuatmu tidak nyaman dalam lingkungan yang salah? Pernahkah kamu berada di sebuah lingkungan yang tampaknya menyenangkan, tetapi hatimu merasa gelisah? Mungkin itu adalah bentuk perlindungan Allah. Jika Allah ingin menjagamu, Dia akan membuatmu merasa tidak betah di tempat yang bisa menjauhkanmu darinya, menjauhkanmu dari orang yang tidak tulus. Ada orang yang terlihat baik di awal, tetapi ternyata memiliki niat yang tidak baik. Jika kamu pernah mengalami pengkhianatan atau kehilangan seseorang yang ternyata tidak benar-benar peduli padamu, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Bisa jadi itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari luka yang lebih besar di masa depan, memberikanmu teman yang lebih baik. Allah tidak hanya menjauhkanmu dari keburukan, tetapi juga menggantikannya dengan yang lebih baik. Mungkin setelah kehilangan teman yang salah, kamu dipertemukan dengan orang-orang yang lebih tulus, lebih peduli, dan lebih bisa membawamu pada kebaikan. Ini adalah bentuk kasih sayangnya yang harus kita syukuri. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan yang baik? Berdoa agar didekatkan dengan orang-orang saleh. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar Allah memberikan lingkungan yang baik. Salah satu doa yang bisa kita panjatkan adalah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan amal yang bisa mendekatkanku kepada cintamu.
memilih teman dengan bijak. Rasulullah bersabda, seseorang itu berada di atas agama sahabat dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi sahabat dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jangan hanya memilih teman berdasarkan kesenangan dunia, tetapi pilihlah teman yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan. Menjadi teman yang baik bagi orang lain. Jika kita ingin dikelilingi oleh orang-orang baik, maka kita juga harus menjadi pribadi yang baik. Jadilah seseorang yang bisa membawa manfaat, mengingatkan dalam kebaikan, dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Jika Allah menjauhkanmu dari pergaulan yang salah, jangan terlalu bersedih. Bisa jadi itu adalah caranya menyelamatkanmu dari sesuatu yang buruk yang tidak kamu sadari. Bersyukurlah dan berdoalah agar selalu didekatkan dengan orang-orang yang bisa membawamu menuju kebaikan. Karena teman yang baik adalah salah satu bentuk penjagaan Allah yang paling berharga dalam hidup. Hati yang selalu ingin dekat dengan Allah. Salah satu tanda terbesar bahwa Allah sedang menjagamu adalah ketika hatimu selalu rindu untuk dekat dengannya. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Ada yang hidup dalam kelimpahan dunia tetapi hatinya kosong dari rasa cinta kepada Allah. Ada pula yang begitu sibuk dengan urusan dunia hingga lupa bahwa ada kehidupan akhirat yang harus dipersiapkan. Allah berfirman, maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk niscaya, dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Jika hatimu sering merasa gelisah ketika menjauh dari ibadah, atau merasa damai saat berzikir dan membaca Al-Quran, maka itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga hatimu agar tetap berada dalam keimanan. Bagaimana Allah menjagamu dengan hati yang dekat kepadanya, menumbuhkan rasa nikmat dalam ibadah. Tidak semua orang bisa merasakan ketenangan dalam ibadah. Jika kamu merasa nyaman saat membaca Al-Quran, mendengar kajian Islam, atau melakukan sholat malam, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga hatimu agar tetap lembut dan terhubung dengannya. Memberikan kesadaran saat melakukan kesalahan. Manusia tidak luput dari dosa. Namun, ketika seseorang langsung merasa bersalah setelah melakukan kesalahan dan segera ingin bertaubat, itu adalah bentuk penjagaan Allah. Jika Allah tidak menjaganya, hatinya akan semakin keras dan ia akan terbiasa dengan maksiat tanpa rasa bersalah, menjadikanmu peka terhadap kebenaran. Allah menjaga hati seseorang dengan memberinya kepekaan terhadap kebenaran. Jika kamu sering merasa bahwa ada sesuatu yang salah ketika melihat kemungkaran, atau hatimu terasa tenang saat mendengar nasihat kebaikan, itu adalah tanda bahwa Allah masih menjaga fitrahmu agar tetap berada di jalan yang benar. Bagaimana kita bisa menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah? Menjaga keikhlasan dalam beribadah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Berusaha untuk selalu menghadirkan hati dalam setiap ibadah akan membuat kita semakin merasakan kedekatan dengan Allah. Menjauhi hal-hal yang bisa mengotori hati. Hati yang bersih akan mudah menerima cahaya hidayah dari Allah. Namun, jika kita sering mengonsumsi hiburan yang penuh dengan hal maksiat, terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa akhirat, atau sering bergaul dengan orang yang menjauhkan kita dari Allah, maka hati kita bisa perlahan mengeras, memperbanyak zikir dan doa. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir adalah salah satu cara agar hati kita tetap hidup dan selalu merasa dekat dengan Allah. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa agar Allah menjaga hati kita dari kelalaian. Jika hatimu masih sering merindukan ibadah, merasa tenang saat mengingat Allah, dan mudah tersentuh oleh nasihat kebaikan, maka bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjagamu agar tetap berada di jalannya. Jangan pernah sia-siakan nikmat ini, karena tidak semua orang mendapatkannya. Teruslah berdoa agar Allah selalu menjaga hati kita dalam keimanan hingga akhir hayat. Kesimpulan, dari pembahasan sebelumnya kita dapat memahami bahwa penjagaan Allah terhadap seorang hamba bisa datang dalam berbagai bentuk. Terkadang, penjagaan itu terasa jelas dan membahagiakan, seperti dimudahkan dalam ibadah atau dipertemukan dengan lingkungan yang baik. Namun, ada kalanya penjagaan Allah terasa seperti ujian, dijauhkan dari sesuatu yang kita inginkan, mengalami kegagalan, atau kehilangan orang yang kita sayangi. Namun jika kita melihat dengan hati yang jernih, semua itu adalah bukti kasih sayangnya.
Allah menjaga kita agar tidak terjerumus dalam dosa, memudahkan kita dalam kebaikan, memberi kesabaran dalam ujian, menjauhkan kita dari pengaruh buruk, dan menanamkan dalam hati kita kerinduan kepadanya. Allah berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Oleh karena itu, jika dalam hidup ini kita merasakan tanda-tanda penjagaan Allah, jangan pernah merasa ragu atau mengeluh. Sebaliknya, bersyukurlah dan teruslah berusaha untuk menjaga hubungan dengannya. Karena tidak ada penjagaan yang lebih baik selain penjagaan dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur dalam setiap keadaan, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Yakinlah bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk kita. Menjaga ibadah dan hati tetap dekat dengan Allah. Jangan sampai kita lalai dan kehilangan nikmat penjagaannya. Memohon agar selalu diberi hidayah. Berdoalah agar Allah terus menjaga kita hingga akhir hayat dalam keadaan iman dan takwa. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berada dalam penjagaan Allah, sehingga hidup kita penuh keberkahan di dunia dan akhirat.